Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, marilah pembelajaran kali ini kita awali dengan barokah Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku yang saya cintai. Untuk pembelajaran kali ini yang kita bahas yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Sebelumnya kita harus tahu ada 3 kategori bahan dalam pembuatan kerajinan, yaitu bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Bahan lunak ini contohnya yang terbuat dari tanah liat. Kalau yang bahan sedang contohnya dari triplek, kardus, itu bahan sedang. Bahan keras contohnya dari batu, kayu jati, dan lain sebagainya. Sekarang sebelumnya kita harus tahu apa sih yang dinamakan dengan kerajinan bahan lunak. Pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang dibuat dari bahan yang bersifat lunak. Lunak itu artinya empuk. Contohnya tadi seperti tanah liat. Nah, bahan lunak ini dibagi menjadi 2, yaitu lunak alami dan lunak buatan. Contoh dari lunak alami yaitu tanah liat, serat. Sebelumnya kita bahas tanah liat terlebih dahulu. Bagaimana karakteristik sebuah tanah liat? Tanah liat itu 1. Sulit menyerap air. Tekstur tanahnya cenderung lengket. Dalam keadaan kering, butiran tanahnya terpecah-pecah secara halus. Itu adalah karakteristik sebuah tanah liat. Jenis tanah liat dibagi menjadi 2. Ada tanah liat primer dan ada tanah liat sekunder. Ciri-ciri dari tanah liat primer, 1 diantaranya warnanya putih, cenderung kasar, daya susut lebih kecil. Kalau tanah liat yang sekunder itu warnanya krem atau abu-abu, daya susutnya besar, keadaannya tanah itu lebih halus bila dibanding dengan tanah liat yang primer. Kedua yaitu serat. Serat dibagi menjadi 2, ada serat tumbuhan dan serat hewan. Serat tumbuhan ini contohnya eceng gondok, pelepah pisang, daun pandan. Ini bisa dijadikan, eceng gondok bisa dijadikan topi, bisa dijadikan tikar, daun pandan bisa dijadikan atap gazebo. Untuk yang serat hewan ini ada 2. Serat hewan berupa stapel dan filamen. Stapel itu berupa bulu, contohnya bulu domba bisa dijadikan syal. Untuk filamen berbentuk jaring-jaring, contohnya ulat sutra, bisa dijadikan kain. Kita kembali ke sini. Tanah liat tadi
bisa dijadikan misalkan guci. Serat tadi sudah saya terangkan, yaitu dari eceng gondok bisa dijadikan tikar. Sabut kelapa termasuk bagian dari serat bisa dijadikan sapu atau tali. Yang kedua, bahan lunak buatan. Contohnya sabun. Sabun, pada gambar tersebut ada contoh kerajinan dari bahan lunak sabun, yaitu bisa dijadikan kura-kura, mawar, atau yang lainnya. Yang kedua, contoh dari bahan lunak buatan yaitu lilin. Lilin bisa dijadikan berbentuk bunga, angka, dan lain sebagainya. Ada lagi contoh dari bahan lunak buatan yaitu gips. Nah, di antara dari contoh-contoh bahan lunak ini ada teknik yang digunakan, yaitu ada teknik cetak, teknik memahat, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke fungsi kerajinan. Fungsi kerajinan ini yang pertama yaitu sebagai benda pakai, yang kedua sebagai benda hias. Sebagai benda pakai ini itu hanya mengutamakan fungsinya saja. Contoh, meja, kursi digunakan untuk tempat duduk. Ini berarti mengutamakan fungsinya sebagai benda pakai. Sepatu sebagai benda pakai. Yang kedua, benda hias, contohnya kaligrafi dan bunga. Benda hias ini mengutamakan aspek keindahan, hanya mengutamakan aspek keindahan. Contoh kaligrafi hanya dipajang di dinding, itu mempunyai aspek keindahan. Dalam pembuatan kerajinan harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. Estetika di sini diartikan sebagai keindahan yang meliputi kesatuan, keselarasan, dan keseimbangan. Unsur ergonomis meliputi keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Sekarang motif ragam hias pada produk kerajinan bahan lunak. Yang pertama yaitu motif relis atau bentuknya nyata. Yang kedua, motif geometris, bentuknya teratur. Teratur itu seperti kain yang bergaris-garis, itu menggunakan aturan. Yang ketiga, motif dekoratif. Gambar hiasan. Motif dekoratif itu gambar hiasan. Dan selanjutnya yaitu motif abstrak. Kita lanjut teknik kerajinan bahan lunak. Yang pertama yaitu teknik koil. Teknik koil ini atau lilit silin biasa digunakan para seniman atau pengrajin keramik. Itu biasanya menggunakan teknik koil. Yang kedua, teknik putar. Teknik putar biasa digunakan contoh dalam pembuatan guci. Teknik cetak, di sini ada contohnya, sudah ada contohnya, yaitu mencetak gambar dengan alat seperti ini. Ini namanya teknik cetak. Teknik menganyam biasa di dalam pembuatan kerajinan seperti ini.
seperti membuat tikar, membuat tempat nasi, dan lain sebagainya. Ini adalah teknik menganyam. Teknik menganyam ini biasanya dipakai dalam pembuatan rotan, yang dari rotan, dari eceng gondok tadi, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yaitu teknik menenun. Teknik menenun digunakan saat kita menenun kain seperti dalam gambar ini. Bisa dilihat, ini namanya teknik menenun. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini dengan bertemakan kerajinan bahan lunak. Kurang lebihnya dari saya, apabila ada kesalahan, semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya dari saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.